Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberi judul yang mungkin steril bawah atau di bawah perut versus steril samping. Karena banyak yang menanyakan teman-teman, dok mending mana sih, steril bawah atau steril samping? Perawatannya lebih mudah mana sih, steril bawah atau steril samping? Saya akan jelaskan bagaimana sebetulnya lebih menguntungkan mana, lebih enakan mana, lebih nggak enakan mana. Sebelum itu kita lihat yang mau lewat. Oke teman-teman, jadi gini. Sebetulnya pada endingnya atau pada hasilnya steril bawah ataupun steril samping itu sama saja, sama-sama diangkat ovariumnya. Yang membedakan hanya prosesnya saja, hanya bagian mana yang dijadikan area pembedahan. Saya akan jelaskan satu persatu dari keuntungan dan kerugian. Dua-duanya ada sebetulnya ada keuntungan dan kerugiannya ya. Gak semuanya menguntungkan, gak semuanya merugikan. Dari yang pertama dulu. Steril samping, menurut dokter hewan ya, dari segi penanganan oleh dokter hewan ya, dari steril samping nih keuntungannya, kalau menurut saya pribadi, keuntungan steril samping itu lebih cepat pengerjaannya dari prepare-nya. Yang pertama, kenapa prepare-nya dok? Steril samping itu jadi nggak usah diikat teman-teman. Jadi kan kalau misalkan steril tangan itu kucing harus gini telentang gitu kan, telentang gitu, dan semuanya harus benar-benar terikat kuat gitu agar ada nanti saya jelaskan kalau agar ya itu harus terikat kuat. Kalau steril samping tidak usah, jadi tinggal blek kucingnya lalu kita lakukan steril secara samping. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak usah mencari ada namanya linea alba, jadi sayatannya bebas tuh mau di mana aja ya. Tapi itu memang ada patokannya sebetulnya, sayatan di samping itu, tapi bebas di mana saja, tidak usah di bagian linea alba. Ada nanti namanya linea alba, itu bebas mau di mana aja, jadi sayat-sayat aja. Nah, tapi harus tetap ada patokan, jangan disayat juga di dekat bagian paru-paru, jangan juga terlalu belakang nanti di bagian os femur ya, kalau kita bagian paha misalnya, itu jangan, nanti susah juga pengerjaan operasinya. Nah itu menurut saya, jadi tidak berpatokan pada satu titik. Terus yang ketiga, untuk steril samping ini pengerjaannya, kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi itu lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena di samping itu ketika kita memasukkan hook atau alat untuk mencari si ovarium dan juga uterusnya, itu enggak terlalu lama karena deket banget sih. Ketika buka aja, ketika kita buka lemak dalam, kita buka kulit, lemak dalam, lalu otot bagian dalam, itu kalau misalkan kucingnya kurus nih ya, itu dibuka lalu kita tekan dikit, itu udah kelihatan tuh si uterusnya ada keluar gitu. Tinggal narik aja gitu. Itu biasanya seperti itu. Itu mempermudah pengerjaan dan mempercepat pengerjaan. Nah, lalu kalau misalkan dari segi penjahitan, lemak di bagian samping itu, kalau menurut saya pribadi juga itu lebih tebal gitu. Jadi untuk menjahitnya itu tidak ada miss biasanya. Semua lemaknya terjahit. Karena komponen lemak ini atau misalkan organ lemak ini, kalau misalkan tidak terjahit bisa menyebabkan abses atau pernanahan. Jadi kalau tidak dijahit secara betul-betul itu bisa menyebabkan pernanahan. Nah itu keuntungannya kalau dari steril samping. Sekarang kalau steril bawah nih keuntungannya apa? Buat saya pribadi ya, ini dari kacamata saya pribadi, tidak dari pendapat orang lain. Yang pertama, itu lebih sedikit bleedingnya atau perdarahannya lebih sedikit, karena itu kan lokasinya itu di linea alba. Ada satu garis itu yang menyatukan semua otot, itu ada garis putih. Linea itu garis alba itu putih, jadi garis putih. Nah biasanya titik sayatnya itu selalu di linea alba, jadi enak sayatnya, dan itu bleedingnya sangat sedikit, perdarahannya sangat sedikit. Nah itu jadi tidak membuat deg-degan bagi dokter-dokter yang kadang-kadang masih ada takut darah dan lain-lain, atau misalkan baru praktek, itu enak banget tuh linea alba itu, jadi perdarahannya cuma sedikit. Nah setelah itu juga
untuk steril bawah sendiri kalau menurut saya keuntungannya itu. Nah, jadi yang kedua untuk keuntungan kalau menurut saya keuntungan atau keunggulan dari steril bawah ketika mengerjakan nih bagi seorang dokter hewan itu ketika menjahit bagian otot. Menjahit bagian otot itu sangat mudah tuh, karena terlihat ototnya warna putih. Itu yang dijahitnya yang linea alba tadi itu, jadi tidak terlalu sulit. Nah itu sih paling tadi ada 4 ya, ini sekarang cuma ada 2 keunggulannya. Sekarang kekurangannya ya, saya bilang ya oke lah kita bisa bicarakan kekurangan dari steril samping. Kekurangannya kalau buat saya pribadi itu kalau misalkan kita salah nyayat tuh, itu bleedingnya lumayan banyak teman-teman. Jadi keluar darah tiba-tiba itu bikin kaget tuh kadang-kadang. Dan aduh gimana nih nah, jadi suka kena mental duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan belum terlalu mahir, sayat otot juga itu kan di samping itu ada 2 tipikal otot teman-teman. Jadi ada 2 lapis otot. Nah, kadang-kadang udah nyayat otot yang satu, berharap itu cuma otot yang akan langsung ke ini, pas dilihat lagi di dalamnya masih ada otot yang lain. Nah itu kadang-kadang jadi pencarian ototnya itu lebih lama dibandingkan dengan yang bagian bawah atau steril bawah. Jadi ototnya itu lebih lemaknya ini lebih banyak teman-teman. Lemaknya lebih banyak dan untuk mencari si ototnya itu lebih sulit. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kelemahannya adalah di penjahitan lemaknya itu harus lebih teliti. Penjahitan lemaknya harus lebih teliti. Kenapa? Karena lemaknya tebal. Jadi kan ini lemak. Itu kadang-kadang suka nutup plek sendiri ketika kita sudah menjahit otot. Nah, ketika kita menjahit lemak itu kan yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan tidak terjahit rapat itu bisa menyebabkan abses atau ada pernanahan. Nah, jadi harus betul-betul antara titik yang di sayat sebelah sini dan sebelah sini itu harus nempel lagi. Gitu, biar tidak terjadi abses atau pernanahan di dalam atau pasca operasinya. Itu sih kelemahannya kalau menurut saya. Nah, kalau misalkan kelemahan buat steril yang di bawah, yang pastinya lebih lama kalau menurut saya, karena prepare-nya lama tuh, harus nyiapin inilah, terus harus terlentang lah hewannya gitu. Itu lama prosesnya, lumayan lama, menghabiskan cukup banyak waktu. Yang kedua, itu mencari ovariumnya buat saya pribadi itu lebih lama juga. Karena kalau di samping tinggal ngambil, kadang-kadang tanpa diambil pun dia udah kelihatan tuh, tinggal comot aja. Nah, kalau di bagian bawah ketika terlentang di sini itu harus agak ke samping nyarinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu agak lumayan membutuhkan waktu ya untuk nyarinya buat saya pribadi. Gitu. Nah, selain itu dari segi penjahitan teman-teman. Jadi tipikal, kalau yang saya rasa tipikal kulit samping di sini itu lemaknya itu jaringan kulitnya itu tidak selentur yang di jaringan kulit yang di bawah steril bagian bawah ini tidak serigit, atau misalkan tidak kalau di sini tuh gelember gitu loh. Nah, kalau di sini tuh nggak gelember gitu. Jadi padat. Nah, kalau di sini tuh agak melar ya. Itu ketika memang kita ngejahitnya sembarangan itu bisa ada sedikit terbuka. Kalau yang saya pernah rasakan di jahitan yang di steril bagian bawah. Nah, itu paling kalau pandangan dokter hewan mengenai steril samping dan steril bagian bawah dari segi pengerjaannya. Nah, kalau dari segi penyembuhan, nah sekarang udah di steril kan pasti ada penyembuhan nih. Kalau buat betina kan, ini tadi di steril di betina ya, bukan di jantan. Jadi steril di betina. Jadi kalau misalkan di steril itu setelah operasi itu ada pasca operasinya, ada pos operasi, dan itu perawatan. Kalau saya menyarankan di video-video yang sudah sangat lama saya jelaskan cara perawatan steril itu seperti apa. Nanti saya cantumkan di deskripsi, bisa dilihat. Intinya di kandang 7 hari. Nah, kelemahannya, kelebihannya dulu deh. Kelebihan dari steril samping yang pertama, itu kan tidak ada gaya gravitasi teman-teman. Jadi gaya gravitasi itu ke bawah, jadi relatif lebih aman jahitannya. Atau misalkan pun ada miss di dokternya dan itu jahitannya kurang kuat, biasanya lebih aman itu dibandingkan jahitan yang steril bawah. Yang kedua, ini pendapat saya ya, ketika saya merawat itu sakitnya lebih ringan dibandingkan jahitan yang bawah sini. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita menjahit kucing
bagian perut kucing yang sedang menyusui, kalau misalkan kita tidak berhati-hati, itu jaringan mamainya itu bisa terpotong dan itu bisa menyebabkan bocornya susu, dan itu bisa mengkontaminan bagian yang dijahit, dan itu bisa menyebabkan abses juga dan sulit buat keringnya. Itu pernah terjadi. Nah terus itu sih keunggulannya. Lalu kekurangannya buat yang steril bagian samping nih, aku rasa nggak ada sih untuk kekurangan perawatannya. Lalu untuk keunggulan yang di bagian bawah, yang aku rasa pun nggak ada, malah banyak kekurangannya. Kenapa banyak kekurangannya? Yang pertama, teman-teman, di bagian bawah itu kan gravitasi, semua organ itu menuju pusat gravitasi. Itu jadi kalau misalkan kita ada miss sedikit saja dalam jahitan atau kurang kuat, biasanya jebol. Itu sering banget jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu pertama yang keunggulan buat dokter hewannya sendiri, karena kulit di sini tuh gampang mengkerut. Nah ketika gampang mengkerut itu kadang-kadang mudah juga untuk terbuka, walaupun sedikit ya. Bukan itu bisa masuk bakteri, walaupun tidak menutup kemungkinan yang di samping juga tuh bisa terbuka juga. Paling untuk perawatan seperti itu sih. Jadi kalau misalkan dokter sebetulnya pilih yang mana? Kalau saya lebih enjoy steril dari samping ya, pembukaan. Jadi kalau saya pribadi sekarang, mau itu steril, mau itu sesar, itu semuanya dari samping. Ya, jadi nggak dari bawah. Terus yang ngomongin sesar juga, kalau dari samping itu mengurangi rasa sakit. Kalau di sini kan dia di sini ya, kalau misalkan anaknya mau nyusu tuh ke induknya, kalau misalkan di bawah di sini, kalau misalkan dekat-dekat lukanya ketika mau nyusu biasa digeplak tuh anaknya. Tapi kalau bisa di samping itu bisa diminimalisir rasa sakitnya. Oke, jadi kalau saya pribadi saya lebih nyaman menggunakan steril samping. Berarti kalau steril bawah nggak nyaman dong dok? Itu tergantung dokternya masing-masing, tergantung ke pribadinya masing-masing. Tetapi pada intinya adalah ovarium dan rahimnya itu terangkat. Tujuan utamanya kan itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk kali ini. Jadi antara steril bawah versus steril samping, pilih yang mana? Kalau saya pribadi pilih yang steril samping, saya pribadi gitu. Nah, buat kalian teman-teman yang punya pengalaman nih, mendingan mana sih sebetulnya, terutama pasca perawatan ya, buat teman-teman pasca perawatan mendingan mana sih? Kalau sudah pernah duanya, steril samping atau steril bawah, pilih yang mana? Langsung isi di komen buat tahu juga nih teman-teman yang lain sebetulnya lebih nyaman yang. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya. Dan terima kasih dukungan kalian selama ini, karena subscriber sekarang sudah mencapai 1.800 sekian. Mudah-mudahan terus nambah dan doakan terus bertambah dan terus bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.